Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Wa an Thabit bin Dahhak, dari Thabit bin Dahhak radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, berkata, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwanah. Ada seseorang yang bernadar, nadar secara bahasa artinya mewajibkan. Secara syariat seseorang mewajibkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu dari ibadah yang dia tidak wajib kerjakan secara syariat. Buana adalah hadmah dari wara' yanba', dari belakang yanbu'. Fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu bersabda, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di dalamnya ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Wathan artinya adalah semua yang diibadahi selain Allah, di antaranya kuburan dan selainnya. Qalu, mereka menjawab, la, tidak. Qalu la, tidak. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di dalamnya ada 'id? 'Id adalah nama untuk perkumpulan yang berulang, yang dikerjakan secara biasa. Apakah ada padanya id dari id mereka? Qalu, mereka menjawab, la, tidak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aufi binadrik, laksanakanlah nadarmu dengan sempurna. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'asiyatillah, karena sesungguhnya tidak ada pelaksanaan terhadap nazar untuk bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku banu Adam. Wala fi ma la yamliku banu Adam. Dan tidak ada nazar yang dilaksanakan terkait apa yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa isnaduhu ala syarutihima, dan sanadnya sesuai dengan syarat mereka berdua, yaitu sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, yaitu sanadnya bersambung karena rawi-rawi yang adil, yang dhabit, tanpa ada syadz dan illah. Keterkaitan hadis ini dengan bab, yaitu tidak menyembelih di tempat yang disembelih padanya, tidak menyembelih di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah, walaupun menyembelihnya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. La yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bahwa pada hadis ini terdapat larangan untuk menyembelih untuk Allah di tempat yang padanya terdapat berhala dari berhala-berhala jahiliyah, atau padanya ada id dari id mereka, walaupun setelah dihilangkan. Apa yang dipetik dari hadis ini? Faedah-faedah yang dipetik dari hadis ini, larangan melaksanakan nazar apabila itu di tempat
yang ditentukan padanya ada berhala walaupun setelah dihilangkan. Larangan melaksanakan nazar di tempat Id orang-orang jahiliyah walaupun setelah dihilangkan. Meminta perincian kepada orang yang memberikan fatwa. Meminta perincian itu dilakukan oleh orang yang meminta fatwa sebelum fatwa diberikan. Menutup celah perkara yang menyebabkan terjadinya perbuatan syirik, meninggalkan menyerupai orang-orang musyrik terkait ibadah mereka, id-id mereka, walaupun itu tidak diniatkan. Bahwasanya menyembelih untuk Allah di tempat yang disembelih padanya, di tempat yang orang-orang musyrik menyembelih padanya atau menjadikannya sebagai tempat untuk id mereka adalah maksiat. Sesungguhnya nazar maksiat tidak boleh dilaksanakan. Sesungguhnya nazar yang tidak dimiliki oleh orang yang bernazar seperti halnya orang yang bernazar mengatakan, saya wajib karena Allah akan memerdekakan budak fulan. Ya, budak si fulan. Ya, budak itu bukan miliknya. Maka dia tidak harus melaksanakan nazar yang dia lakukan. Ya, nazar yang dia tetapkan, nazar yang dia lakukan karena budak yang dia nazarkan, yang hendak dia bebaskan itu bukan budaknya. Wajibnya melaksanakan nazar yang tidak ada kemaksiatan padanya, yang mana itu merupakan milik orang yang melakukan nazar. Sesungguhnya nazar adalah ibadah, tidak boleh melaksanakan nazar untuk selain Allah. Asyarah, penjelasan qauluhu, perkataan penulis rahimahullahu ta'ala an Thabit bin Dhahak, dari Thabit bin Dhahak ay ibn Khalifah al-Ashhali, yaitu anak Khalifah al-Ashhali, sahabiyun masyhur, yaitu sahabat yang terkenal. Rawa anhu Abu Qilabah wa ghairuh, Abu Qilabah dan selainnya meriwayatkan darinya. Mata sanata arba'in wa sittin, yang meninggal pada tahun 64 Hijriah. Qauluhu bibuwanah bidhammil ba, perkataannya bibuwana yaitu dengan mendhamahkan huruf ba. Wa qila bi fathiha, dikatakan menjadikannya fathah, bawana. Qala al-Baghawi mengatakan maudhi'un fi asfali Makkah, tempat di bawah Mekah. Duna yalamlam, bukan yalamlam. Qala Abu Sa'adat berkata hadmatun min wara'iyan bu'. Qauluhu, perkataannya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad, apakah di dalamnya ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadai? Fihi, padanya ada faedah al-man'u minal wafa'i bin nadri idza kana fil makani wathan, larangan melaksanakan nazar apabila itu terjadi di tempat yang ada padanya berhala, walau ba'da zawali, walaupun setelah dihilangkan. Qalahul musannifu rahimahullah, faedah ini disebutkan oleh penulis, semoga Allah merahmatinya. Qauluhu, perkataannya, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim, apakah ada padanya id dari id-id mereka? Qala Syekhul Islam berkata, al-'idu ismun lima ya'udu min al-ijtima'il 'ammi 'ala wajhin mu'tad. Id adalah nama untuk yang berulang, yaitu perkumpulan yang umum yang dilakukan secara biasa. A'idun, kembali, imma bi'audis sana, bisa jadi kembali setahun, au bi'audil usbu', atau kembali seminggu, wa syahri, sebulan, wa nahwi dzalik, dan selain itu. Wal muradu bihi huna, maksudnya di sini adalah al-ijtima'ul mu'tad, perkumpulan yang biasa dilakukan, min ijtima'i ahlil jahiliyah, yaitu perkumpulan ahlul jahiliyah. Fal'idu yajma'u umuran minha, Aid mengumpulkan beberapa perkara, di antaranya yaumun aid, hari yang kembali. Ka yaumil fitri wa yaumil jum'ah, seperti hari raya
hari raya Idul Fitri dan seperti hari raya Jumat. Wa minha ijtima'un fih, di antaranya adalah terkumpul padanya. Wa minha a'malun tatba'u dzalik, di antaranya adalah amalan-amalan yang menyertai hal itu. Minal ibadati wal 'adat, yaitu ibadah-ibadah dan kebiasaan-kebiasaan. Wa qad yukhtassul 'idu bimakanin bi'aini. Bisa jadi Id itu dikhususkan untuk tempat itu sendiri. Wa qad yakunu mutlaqan, kadang-kadang secara mutlak. Wa kullun min hadhil umuri qad yusamma 'ida. Semua perkara-perkara ini kadang disebut Id. Faz-zaman, maka waktu, ka qaulin Nabi, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, inna hadha yaumun ja'alahu Allahu lil muslimina 'ida. Sesungguhnya ini adalah hari yang Allah jadikan sebagai Id untuk orang-orang muslim. Wal ijtima'u wal a'mal, perkumpulan dan amalan-amalan. Kaqauli Ibnu Abbas, seperti perkataan Ibnu Abbas, syahidtul 'ida ma'a Rasulillah. Saya menyaksikan Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkumpulan dan amalan. Wal makan, tempat, ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri 'ida. Jangan menjadikan kuburanku sebagai Id, yaitu sebagai tempat untuk berkumpul. Wa qad yakunu lafdzul 'id isman li majmu'il yaumi wal 'amali fihi wa huwa al-ghalib. Kadangkala lafaz Id menjadi nama untuk hari yang terkumpul dan amalan yang terkumpul, dan itulah yang mayoritas. Qaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'huma ya Abu Bakrin, tinggalkanlah keduanya wahai Abu Bakar, fa inna likulli qaumin 'ida, karena sesungguhnya setiap kaum memiliki Id. Intaha. Qala al-musannif, penulis mengatakan, wa fihi, dan padanya terdapat faedah istifsalul mufti. Istifsalul mufti, meminta orang yang berfatwa meminta perincian. Wal man'u minal wafa'i bin nadri bimakani 'idil jahiliyati walau ba'da zawalih. Larangan melaksanakan nazar di tempat hari raya orang-orang jahiliyah walaupun setelah dihilangkan. Qultu, saya katakan, wa fi saddud dzari'ah, padanya terdapat menutup celah terjadinya perkara yang diharamkan. Wa tarku musyabahatil musyrikin, meninggalkan menyamai orang-orang musyrik. Wal man'u mimma huwa wasilatun ila dzalik, dan mencegah perkara yang menjadi sarana hal itu. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aufi binadrik, laksanakan dengan sempurna nadarmu. Hadza yadullu ala anna adh-dhabaha lillahi fil makan alladhi yudhbahu fihi al-musyrikuna li ghairihi aw fi mahali a'yadihim ma'siyah. Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih untuk Allah di tempat yang disembelih padanya orang-orang musyrik untuk selain Allah, atau di tempat id-id mereka adalah maksiat. Lianna qaulahu, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aufi binadrik, maka laksanakan nadarmu dengan sempurna. Ta'qibun lil wasfi bil hukmi bil fa, menyebutkan sifat dengan hukumnya dengan fa. Wa dzalika yadullu ala anna al wasfa sababul hukmi, itu menunjukkan bahwasanya sifat adalah sebab hukum. Fayakunu sababul amri bil wafa'i khuluwahu an hadainil wasfain, maka sebab perkara itu dengan huruf fa, kosongnya dia dari dua sifat ini. Falamma qalu la, tatkala mereka mengatakan tidak, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa'aufi binadrik, maka laksanakanlah nadarmu. Wa hadha yaqtadi anna kauna al-buq'ati makanan li'idihim, ini mengharuskan sesungguhnya keberadaan tempat itu adalah tempat untuk id mereka. Au biha wathanun min awthanihim, atau padanya terdapat berhala di antara berhala-berhala mereka. Mani'un min adz-dzabhi biha walau nadarah, mencegah, melarang menyembelih padanya walaupun itu dia nadarkan. Qalahu Syekhul Islam, ini dikatakan oleh Syekhul Islam. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, karena sesungguhnya tidak ada pelaksanaan terhadap nadar untuk bermaksiat kepada Allah. Dalilun ala anna hadza nadru ma'siyah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah nadar maksiat.
lau qad wujida fil makani ba'dul mawani, walaupun sungguh ada di suatu tempat sebagian perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang dilarang. Wa ma kana min nadhril ma'siyati fala yajuzul wafa'u bih. Menadhar maksiat maka tidak boleh melaksanakannya bi ijma'il ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa ikhtalafu, mereka berbeda pendapat, hal yajibu fihi kafaratu yamin, apakah wajib padanya kafaratu yamin, ala qaulain, terdapat dua pendapat. Huma riwayatani an Ahmad, dua-duanya adalah diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ahaduhuma, pertama, tajib, wajib, wa huwa al-madhab, dan itulah madhab. Wa ruwiya an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Wa bi qala Abu Hanifah wa ashabuhu, ini dikatakan oleh Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Di hadits Aisyah marfu'ah, berdasarkan hadits Aisyah secara marfu', la nadhara fi ma'siyah, tidak ada nadhar untuk bermaksiat. Wa kafaratuhu kafaratu yamin, kafarahnya adalah kafaratu yamin. Rawahu Ahmad wa ahlus sunan wa ihtajja bihi Ahmad wa Ishaq, diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis sunan, dan Ahmad berhujjah dengannya serta Ishaq. Atsani, kedua, la kafarata alaih, tidak ada kafarah yang wajib dia lakukan. Ruwiya dzalika an Masruqin wa Sya'bi wa Syafi'i li haditsil bab, itu diriwayatkan dari Masruq, Sya'bi dan Syafi'i berdasarkan hadis bab. Wa lam yudhkar fihi kafarah, dan tidak disebutkan padanya kafarah. Wa jawabuhu, jawabannya, annahu dzakara al-kafarata fil haditsil mutaqaddim, sesungguhnya dia menyebutkan kafarah pada hadis yang akan datang. Wal mutlaqu yuhmalu 'ala al-muqayyad, yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak ada nazar untuk apa yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Qala fi syarhil masabih, qala fi syarhil masabih, penulis Syarhul Masabih mengatakan, yakni idza adhafa an-nadhara ila muayyanin la yamlikuh, yaitu apabila menambahkan pada nazar sesuatu tertentu yang dia tidak miliki. Bi an qala, dengan cara dia mengatakan, insyafallahu maridi, apabila Allah menyembuhkan orangku yang sakit, falillahi alayya an u'tiqa 'abda fulan, maka aku mewajibkan diriku untuk memerdekakan budak si fulan karena Allah. Wa nahwu dzalik, dan selain itu. Fa amma idza iltazama fi dhimmati syai'an, apabila dia mewajibkan dirinya terkait tanggungan untuk sesuatu, bi an qala, dengan cara dia mengatakan, insyafallahu maridi falillahi alayya an u'tiqa raqabah, apabila Allah menyembuhkan sakitku maka aku akan memerdekakan budak. Wa huwa fi tilkal hali la yamlikuha wa la qimataha, ketika itu dia tidak memiliki budak dan tidak memiliki harga budak. Fa idza syafallahu maridahu, apabila Allah menyembuhkan sakitnya, thabata dzalika fi dhimmatih, maka itu menjadi tanggungannya. Qauluhu, perkataannya, rawahu Abu Dawud wa isnadu ala syartihima, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan syarat keduanya, ay al-Bukhari wa Muslim, keduanya yaitu al-Bukhari dan Muslim. Wa Abu Dawud ismuhu Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad al-Azdi-Sijistani. Nama Abu Dawud adalah Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad al-Azdi-Sijistani, sahibul Imam Ahmad, sahabat Imam Ahmad, wa musannifus sunan, dan penulis as-sunan, wal marasil wa ghairihima, dan mursal-mursal serta selain keduanya. Thiqatun imamun hafidh min kibaril ulama, mata sanata 75 wa 200. Seorang yang terpercaya, seorang imam yang hafidh, termasuk pembesar ulama yang meninggal pada tahun 275. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis semoga Allah merahmatinya berkata, fihi masail, pada bab ini terdapat masalah-masalah. Al-ula, pertama, tafsiru qawlihi, penafsiran firman Allah Ta'ala, la taqum fihi abada, jangan salat di dalamnya selama-lamanya. Al-thaniyah, yang kedua, annal ma'siyata qad tu'athiru fil ard, sesungguhnya kadang-kadang maksiat berdampak pada tanah.
berdampak pada bumi. Wa kadzalika ta'ah, demikian juga taat, ketaatan berdampak pada bumi. Al-tsalitsah, ketiga, raddul mas'alatil mushkilati ila al-mas'alatil bayyinati liyazul al-ishkal, mengembalikan masalah yang susah ke masalah yang jelas agar ketidakjelasan itu hilang. Ar-rabi'ah, yang keempat, istifsalul mufti idza ihtaja ila dzalik, orang yang berfatwa meminta perincian kepada yang meminta fatwa apabila dia perlu melakukan hal itu. Al-khamisah, yang kelima, anna takhsisal buq'ati bin nadhri la ba'sa bihi idza khala min al-mawani', bahwasanya mengkhususkan tempat untuk nadar tidak mengapa apabila tempat itu tidak ada perkara-perkara yang terlarang padanya. As-sadisah, yang keenam, al-man'u minhu idza kana fihi wathanun min awthanil jahiliyah, melarang mengkhususkan tempat untuk nadar apabila di dalamnya terdapat berhala dari berhala-berhala orang-orang jahiliyah, walau ba'da zawali, walaupun setelah dihilangkan. As-sabi'ah, yang ketujuh, al-man'u minhu idza kana fihi 'idun min a'yadihim, larangan darinya apabila padanya terdapat hari raya terdapat padanya id dari id mereka, walau ba'da zawali, walaupun setelah dihilangkan. Ats-tsaminah, yang kedelapan, annahu la yajuzul wafa'u bima nadhara fi tilkal buq'ah, bahwasanya tidak boleh melaksanakan apa yang dia nadarkan di tempat itu, li'annahu nadhara ma'siyah, karena ia adalah nadar maksiat. At-tasi'ah, yang kesembilan, al-hadharu min musyabahatil musyrikina fi a'yadihim, berhati-hati menyamai orang-orang musyrik terkait id mereka, walau lam yaqsidhu, walaupun dia tidak meniatkan. Al-ashirah, yang ke-10, la nadhra fi ma'siyah, tidak ada nadhar untuk bermaksiat. Al-hadiyata asyarah, ke-11, la nadhra li ibni Adam fi ma la yamlik, ibnu Adam tidak boleh melakukan nadhar terkait apa yang dia tidak miliki. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.